Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad sayyidul amin. Yang saya muliakan para orang tua saya dan guru-guru saya yang hadir, mohon izin tentu dengan keterbatasan ilmu hanya untuk mengingatkan diri yang mungkin akan memiliki manfaat bagi kita bersama. Izinkan saya untuk mengingatkan diri saya dan keluarga saya tentang hakikat Ramadan. Manusia hanya terkadang menampilkan zohir karena ia adalah makhluk zohir, tetapi manusia terkadang lupa bahwa pada sisi zohirnya ia juga merupakan makhluk batin. Antara zohir dan batin ibaratkan dua sisi mata uang yang satu dengan lainnya saling berinteraksi. Begitu juga di dalam ibadah, antara syariat dan hakikat harusnya menjadi satu bingkai, seperti kita menyeduh air kopi. Ada air, ada kopi, ada gula. Semua terasa nikmat menyatu meskipun zohirnya kopi, tapi di dalamnya ada gula yang mengandung dan memberikan sisi manis. Jamaah rahimakumullah, secara bahasa Ramadan itu adalah berarti panas yang menyengat. Karena setiap pada bulan Ramadan pada umumnya pada waktu itu Jazirah Arab berada pada posisi matahari tegak lurus, sehingga panasnya melebihi dari bulan-bulan lainnya. Penetapan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari inisiatif Umar bin Khattab pada tahun 622 Masehi. Bulan ke-9 ini sesungguhnya memberi makna bahwa ketika panasnya Ramadan mampu untuk mematangkan buah kurma, seyogyanya bulan Ramadan yang kita isi dengan ibadah baik wajib maupun sunat, maunya sebaiknya mampu mematangkan keimanan, amalia, kebijaksanaan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah. Lalu ada lagi yang memahami bahwa panasnya itu bagaikan api yang membakar besi yang berkarat. Maknanya bahwa Ramadan seyogyanya mampu memanaskan diri kita, melelehkan kerak-kerak dosa yang 11 bulan kita tumpuk. Ada kerak mata, ada kerak telinga, ada kerak mulut, dan kerak-kerak lainnya, sehingga menjadikan diri kita acap kali tidak merasakan Allah, disebabkan karena kerak itu menjadi hijab antara hamba dan Khalik. Untuk itu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bermunajat kepada Allah agar Ramadan mampu untuk melelehkan kesombongan diri kita, menghancurkan keserakahan dan kesombongan serta kemunafikan yang mungkin selama ini kita pertahankan, sehingga kita nanti benar-benar mendapatkan fitrah. Karena ibaratkan besi tadi, yang tinggal adalah isi dan inti besi, bukan karat besi.
Yang hadir adalah inti dari hamba, bukan sekedar aksesoris yang sesungguhnya sekedar menampilkan kesolehan, tapi sebenarnya menutupi kesalahan. Maka kemudian Allah katakan di dalam Al-Quran sebagai sebuah peringatan bagi kita dan tamparan bagi diri kita masing-masing, bagi hamba Allah yang ingin menghadirkan dirinya di hadapan Allah. Apa yang kata Allah katakan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kita berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, kami puasa, kami zakat, kami haji, kami infak. Kami kemudian bersedekah, mengayomi fakir miskin. Tetapi ingat di ujung ayat, wa ma hum bimu'minin, tetapi sesungguhnya di dalam dirinya tidak sedikit pun, tidak secercah pun tertinggal keimanan yang sebenarnya. Oleh karena itu saudaraku, mari kita isi Ramadan ini dengan bermunajat kepada Allah. Karena sesungguhnya para ulama-ulama, para waliullah, mereka mengamalkan ibadah tidak ibadah musiman. Karena kita hanya sekedar syariat, maka kemudian ibadah kita ibadah musiman. Musim Ramadan kita berinfak, bersedekah melebihi dari bulan yang lain, sholat dan ibadah-ibadah lainnya lebih tinggi kualitas dan kuantitasnya. Bukan tidak bagus, karena memang Allah berikan pada bulan Ramadan ini kesempatan untuk meningkatkan amaliyah, karena ditingkatkan dengan berlipat-lipat karena rahman dan rahimnya Allah. Tetapi yang harusnya kita pertahankan adalah ibadah apa selama bulan Ramadan ini yang dia tetap kita pertahankan sampai kita meninggal dunia nantinya. Karena itulah yang sesungguhnya amaliyah para waliullah, manusia-manusia pilihan yang ia istiqomah terhadap amaliyah dan zikir yang ia ucapkan. Dia tidak mengucapkan zikir musiman, tapi zikir yang menjadi kebutuhan. Silakan, mungkin Bapak Ibu mau surah Al-Ikhlas, mungkin surah ayat kursi, mungkin sholawat pada baginda Rasul. Silakan, tetapi yang paling penting adalah jadikan amaliyah kita itu adalah merupakan kebutuhan dan makanan pada tubuh kita dan rohani kita sampai nanti Allah memanggil kita. Membaca Al-Quran bagus, tetapi apakah hanya sekedar setiap tahun membaca Al-Quran namun tidak mampu menuzulkan Al-Quran pada diri yang kemudian terpancar pada perilaku diri? Kalau seandainya kita hanya membaca Al-Quran, maka harusnya kita tingkatkan dengan memahami Al-Quran, memohon kepada Allah agar Al-Quran itu hadir di dalam diri kita, menjadi darah daging Al-Quran di dalam diri kita, sehingga langkah kita adalah langkah Al-Quran. Meskipun mungkin hanya satu ayat dari ayat Al-Quran yang mampu bersembunyi di dalam tubuh kita, tetapi bersembunyi yang hanya kita dan Allah yang tahu. Jamaah rahimakumullah, kalau seandainya inilah yang sebenarnya terjadi, maka beruntunglah diri. Tapi kalau seandainya bulan Ramadan yang konon sejarahnya adalah bulan yang melebihi panasnya bulan-bulan lain, yang seharusnya mampu mematangkan pohon buah kurma, tetapi sebenarnya tak mampu mematangkan karakter diri kita, kedewasaan dan cara fikir kita. Ngomong kalau sana di depan kayaknya baik, kalau di mimbar luar biasa, tapi kalau di belakang memfitnah paling suka dirinya. Lalu apakah Allah itu tidur? Tidak. Allah Maha tahu.
Allah maha mendengar dan Allah maha menyaksikan. Keikhlasan. Dan kalau seandainya manusia sudah ikhlas, mukhlis dia, maka ibadah apapun yang ia lakukan bukan karena mengharapkan pahala, tapi hanya mengharapkan cinta. Siapa? Cinta Allah. Jadi apapun yang ia lakukan dia tidak menghitung matematika. Ibadahnya sekian, puasanya sekian, hajinya sekian. Tetapi semuanya itu ia lakukan karena cinta dan ingin dekatnya dirinya dengan Allah. Semoga Ramadan tahun ini adalah media untuk kita meraih cinta Allah itu dan merasakan nikmat, berinteraksi, merasakan pelukan cintanya Allah, kasihnya Allah. Karena sesungguhnya Allah sedang merindukan munajat hamba-hambanya yang terpilih. Semoga hamba-hamba terpilih itu adalah kita dan zuriat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi